lagi di tutorial Supermap Skill Up 2.0 Web Development. Jadi pada kali ini kita akan belajar Introduction to Website, HTML, CSS, dan Bootstrap. Gitu, supaya nanti teman-teman sebelum masuk ke basic class kedua terutama ya, itu sudah punya basic knowledge tentang website, HTML, CSS, dan Bootstrap. Nah, ini saya ada sedikit penjelasan. Yang pertama tentang arsitektur web yang akan kita gunakan. Di Supermap kita memiliki server JS yang bernama iServer. Jadi iServer ini fungsinya adalah sebagai JS server yang bertugas untuk melakukan publishing data, lalu menyediakan berbagai macam service ke web application kita, supaya nanti kita bisa achieve berbagai macam functionalities berbasis spasial di web app kita. Baik itu hanya sekedar untuk display map ataupun sampai melakukan analisis dan lain sebagainya. Dan kita juga pasti perlu iClient yang berisi library Supermap, baik itu untuk analisis maupun function yang lainnya. Nah, sebelum itu biasanya kita juga perlu melakukan preparation data ya. Jadi preparation data ini diutamakan untuk data-data yang size-nya mungkin cukup besar dan tidak banyak diubah. Itu biasanya kita lakukan proses styling terlebih dahulu di iDesktop untuk selanjutnya kita publish menggunakan iServer. Atau juga misal untuk data-data yang perlu di styling terlebih dahulu, itu kita lakukan di iDesktop. Baru kita publish menggunakan iServer, dan service yang dihasilkan dapat diakses oleh web application untuk ditampilkan di web application tersebut. Nah, teman-teman juga bisa untuk develop lebih lanjut lagi dengan mengkoneksikan server yang ada dengan database, baik itu spasial maupun non-spasial. Namun untuk kali ini kita fokus untuk di menggunakan lokal komputer masing-masing untuk penyimpanan data ya. Jadi kita tidak menggunakan database untuk saat ini. Jadi kita akan mengakses data yang tersimpan di lokal untuk dipublish dan diakses di web app-nya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap itu sendiri? Jadi HTML, CSS, JavaScript ini cukup banyak ya, bahkan hampir selalu digunakan oleh para developer untuk membangun sebuah web aplikasi berbasis Jadi apa perbedaan antara HTML, CSS, dan JavaScript? HTML sendiri ini fungsinya adalah untuk menambahkan konten ke website kita. Jadi dia seperti membuat skeleton atau kerangka dari website kita. Lalu CSS ini akan menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website. Jadi kalau misalnya ada keperluan untuk memberikan warna, font size, font color, background, atau mungkin layout dari website itu sendiri, posisi satu objek kepada yang lainnya, itu nanti kita tentukan di CSS. Dan yang terakhir ada JS atau JavaScript. Dia berfungsi untuk menyempurnakan tampilan dan sistem web. Jadi kalau misalnya ada logic atau mungkin ingin mengakses library Supermap untuk selanjutnya akan di-develop sebuah analisis di web kita, itu nanti kita akan tulis di file JS atau JavaScript. Jadi ketiga bahasa ini saling melengkapi satu sama lain. Jika teman-teman hanya menggunakan HTML dan CSS, kemungkinan besar webnya akan statis ya, hanya untuk display data saja. Tapi kalau teman-teman sudah tambahkan JS-nya juga atau JavaScript-nya juga untuk memberikan logic dan function yang lainnya, itu akan membuat website teman-teman menjadi lebih sempurna. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasan singkat terkait dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Kami di sini tidak akan bahas semua hal tentang ketiga bahasa ini ya, karena akan sangat banyak yang perlu teman-teman pelajari, dan kami sangat encourage teman-teman untuk explore mandiri di luar tutorial yang kami sediakan, supaya nanti di project website yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Nah, kita juga akan banyak menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini adalah framework open source khusus front end. Jadi teman-teman nanti dalam membangun websitenya akan dipermudah jika menggunakan Bootstrap ini, karena dia sudah menyediakan banyak ready to use code ya, baik itu untuk membuat navbar,
grid, carousel, tombol, dan lain sebagainya. Dan tujuan utamanya adalah untuk membangun website yang responsif. Jadi ketika kita membuka web aplikasi kita di berbagai macam ukuran layar, kontennya dapat menyesuaikan, baik itu dari ukuran, dari posisinya, dan lain sebagainya. Dan untuk mengaksesnya bisa langsung ke link berikut. Nanti slide ini juga akan di-share ke teman-teman supaya bisa dijadikan acuan dalam belajar terkait dengan HTML, CSS, dan Bootstrap, dan juga JavaScript. Seperti itu. Nah, untuk di project kali ini, di materi kali ini, kita akan membuat website sederhana seperti berikut. Jadi kita akan menambahkan navbar dengan ada logo Supermap di pojok kiri atas, lalu ada gambar landing page seperti berikut, dan fungsi sederhana untuk melakukan increment decrement. Jadi kalau kita klik tombol increment, nanti dia akan nambah, dan ketika kita klik decrement, dia akan mengurang. Begitu. Sangat sederhana seperti ini, dan kita nanti juga akan banyak menggunakan Bootstrap. Jadi teman-teman silakan buka link getbootstrap.com ini untuk mulai belajar menggunakan Bootstrap. Kita juga akan menggunakan XAMPP ya untuk sebagai servernya. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi, cukup diinstal. Ikuti saja stepnya untuk instalasi, lalu klik start di modul yang Apache. Di sini diklik start saja. Ini saya sudah start dan dia akan running di port 80. Jadi karena running di port 80, nanti untuk mengakses websitenya cukup di localhost / nama folder tempat penyimpanan codingan teman-teman. Untuk itu teman-teman perlu pastikan untuk copy folder codingannya ke tempat instalasi, tempat directory servernya ini ya. Jadi biasanya di C, lalu ada di dalam folder htdocs ini. Nah ini saya tadi simpan di dalam folder skillup_practice. Jadi nanti di websitenya cukup mengakses localhost / skillup_practice. Dan nanti kita akan buat yang baru bernama skillup. Seperti ini, jadi nanti cukup mengaksesnya di localhost / skillup. Server tersebut akan otomatis membuka file index.html. Jadi untuk penamaan file nanti dipastikan sama saja ya, dengan dipastikan supaya sama dengan apa yang saya demonstrasikan di tutorial setelah ini, begitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai saja. Ini saya buka yang baru dulu. Saya buka folder yang tadi sudah dibuat di C, lalu htdocs, skillup yang ini ya. Jadi yang skillup practice ini yang sudah saya buat, yang tadi saya demonstrasikan. Yang skillup ini dia masih kosongan. Kita klik select folder. Nah di awal saya akan copy aset dulu. Jadi aset yang digunakan nanti akan sama saja di sini. Lalu saya buat 3 file. Yang pertama index.html, yang kedua index.css, lalu index.js. Jadi nanti untuk CSS dan JS saya pisah filenya. Kalau misalnya mau digabung di HTML semua itu juga bisa. Tapi untuk memudahkan penjelasan nanti saya akan pisah di file yang berbeda-beda. Nah yang pertama kita akan isi di file HTML-nya dulu. Jadi saya sudah persiapkan dokumen ini yang akan menjadi acuan teman-teman untuk belajar pengenalan HTML, CSS, JS, dan Bootstrap. Jadi yang pertama adalah kita perlu define codingan awal untuk di HTML. Ini sebenarnya untuk yang di sini dia sudah menggunakan Bootstrap ya. Nanti kita akan bahas ini di sesi setelah kita sudah berhasil melakukan increment decrement. Jadi yang di awal nanti saya akan peragakan tanpa menggunakan Bootstrap. Lalu setelah itu saya akan tunjukkan bagaimana cara implementasi Bootstrap. Oke, kalau gitu kita mulai saja dulu. Kita untuk singkatnya itu bisa langsung
tanda seru lalu nanti di tab. Nanti dia akan otomatis beri codingan awal seperti ini. Nah, kita ganti title-nya menjadi scale up. Kita klik save. Sekarang kita coba akses di web browser di localhost, lalu scale up. Nah, ini dia masih kosong ya. Sekarang kita coba isi satu div, misal namanya tes. Kita refresh, nah dia muncul. Oke, sekarang kita sudah berhasil buka page kita di web browser. Kita delete dulu ini. Selanjutnya kita akan import file CSS dan JS kita ke dalam HTML. Nah, untuk melakukannya, saya akan copy di codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Misal ini untuk file CSS-nya dan file JS-nya. Kita klik save. Nah, sekarang kita sudah define file CSS dan JS yang digunakan di codingan kita. Jadi karena dia di dalam satu folder yang sama, jadi cukup ditulis di bagian href-nya. Untuk yang CSS nama filenya langsung, untuk yang JS langsung di source, bisa langsung ditulis karena dia di direktori yang sama. Nah, sekarang kita akan buat beberapa hal. Karena function yang ingin dicapai adalah melakukan increment-decrement, jadi pertama saya akan buat judulnya mungkin ya, misalnya project increment dan decrement. Lalu di sini ada nilai awal sama dengan 0. Lalu saya buat div, di dalamnya ada div lagi, nilai akhir sama dengan ini div, dia masih kosong. Nah, jadi kita akan menggunakan flex ya, supaya nanti dia bisa bersebelahan. Jadi saya langsung tulis saja stylenya di sini. Kalau misalnya mau nulis stylenya di CSS-nya juga bisa, tapi karena untuk di awal saya hanya ingin menunjukkan bagaimana function ini berjalan, jadi kita tidak banyak menggunakan CSS dulu. Jadi biarkan dia tampilannya mungkin belum bagus, tidak apa-apa. Tapi hanya untuk memberi gambaran tentang bagaimana function increment-decrement-nya nanti bisa berjalan. Nah, ini stylenya saya beri display flex. Di sini saya beri ID value. Oke, kita cek dulu. Kita refresh. Nah, ini sekarang ya. Kalau nilai akhir kita kasih 100 misal. Di sini apakah dia muncul? Nah, ini udah muncul. Jadi sudah benar ya. Oke, ini kita biarkan kosong dulu karena nanti akan diisi dengan hasil increment-decrement. Lalu yang kedua, kita akan buat button. Jadi ada dua button yang akan kita gunakan. Yang pertama button untuk melakukan increment, dan yang kedua button untuk melakukan decrement. Nah, di sini kita juga akan menggunakan display flex supaya mereka bisa bersebelahan. Karena jika tidak menggunakan display flex, nanti dia akan seperti ini. Oh, ini kan otomatis di dalam div ya, jadi dia bisa langsung sebelahan. Tapi kalau mau dikasih display flex juga sama saja nanti hasilnya. Oke. Selanjutnya ini saya akan define on click-nya. Bentar ya. Ini saat ini kita belum buat function increment ya, jadi kita biarkan dia seperti ini dulu codingannya. Ini decrement. Untuk function increment dan decrement-nya nanti akan kita define di file JS. Nah, sekarang kita cek dia belum ada perubahan apapun. Kita klik increment decrement, tidak ada yang berubah ya. Sekarang kita coba buat di file index.
untuk mengisi functionnya, yang pertama kita define number dulu sama dengan 0. Jadi ini default value di awal untuk angka, untuk nilai awal yaitu 0. Lalu yang pertama kita akan buat function untuk increment. Sebenarnya saya sudah buat di sini, jadi mungkin bisa langsung kita copy saja ya. Nanti saya jelaskan. Begini. Jadi kita akan buat dua function. Yang pertama increment, yang kedua decrement. Ini teman-teman kalau mau cepat biar nggak usah nulis, nanti juga bisa copy di file tutorialnya ya. Di sini saya sudah berikan yang ini untuk functionnya. Oke, ini kita ada dua function. Yang pertama increment, yang kedua decrement. Jadi increment nanti dia akan menambah sejumlah 1 ketika tombolnya diklik. Jadi karena jumlah awalnya 1, kalau kita klik 1 kali nanti dia akan menjadi 2. Dan decrement dia akan mengurangi 1 ketika kita klik button decrement. Jadi dia akan menambah dan mengurangi nilai number yang terakhir. Jadi kalau terakhir setelah decrement 10 kali misal increment 10 kali misal jadi 11, nanti kita kurangi 1, berarti yang dikurangi 1 bukan 1 lagi, tapi nilai angka yang terakhir, yaitu 11. Nah, di sini kita juga ada define satu variable let, yaitu result. Dia mengambil ID value dari HTML kita. Di sini ID value kan di sini ya. Jadi setelah nilai akhir, di sebelah nilai akhir di sini itu ada div value. Tapi dia masih kosong. Nanti kita akan isi berdasarkan hasil kalkulasi increment dan decrement yang sudah kita buat. Jadi di sini cukup get element by ID value saja. Nanti result ini akan kita tambahkan menggunakan .inner text untuk number. Diisi dengan number yang terakhir hasil kalkulasi baik increment maupun decrement. Begitu kurang lebih penjelasan tentang function yang akan kita buat. Ini kita klik save dan pastikan ini namanya sudah sama ya. Jadi kan di sini function increment. Ini kita on click increment, artinya ketika kita klik button ini dia akan menjalankan function increment. Dan di sini ada decrement yang artinya ketika kita klik button decrement, on click decrement akan menjalankan function decrement. Seperti itu. Dan juga yang terakhir setelah kita menjalankan nanti dia kalau misalnya increment akan menambah 1 dan melakukan update nilai number yang terakhir ke div result yang berasal dari get element by ID value. Jadi dia akan render value yang terakhir di div value yang ini. Div dengan ID value. Oke, coba sekarang kita langsung lihat di web browser, kita refresh dulu. Kita refresh lagi. Oh, ini karena dia let numbernya 1 ya, sedangkan di sini 0. Jadi ini kita samakan saja 1. Kita refresh. Jadi nanti kalau di increment nanti dia menjadi 2. Tadi kan 0 ke 2 karena kita default value default number yang ada di sini dan ada di sini beda. Jadi sekarang kita udah samakan ya. Nilai awalnya 1 semua. Kita increment dia jadi angka berikut, lalu kita decrement, nilainya jadi berkurang. Oke, jadi untuk fungsinya memang sangat sederhana. Yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana kita bisa memanggil function yang ada di JS di file HTML kita dan juga bisa melakukan rendering hasil kalkulasinya dari JS ke HTML, yaitu menggunakan get element by ID ini untuk mengakses div dengan ID tertentu. Dan untuk rendernya kita menggunakan inner text. Ini teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut bisa coba cari tahu tentang DOM ya. Di sini ada dokumen object model. Ini lebih detail terkait dengan bagaimana melakukan hal tersebut. Oke, ini kita tidak akan banyak bahas. Atau juga bisa menggunakan jQuery. Jadi jQuery itu nanti lebih singkat bagaimana cara kita mengakses render, mengupdate data dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita pakai yang basicnya ya. Oke, nah sekarang ini dia masih
kurang bagus ya visualisasinya dibandingkan dengan yang ini kan ada navbar, ada ilustrasi, ada button dan lain sebagainya. Buttonnya pun juga lebih bagus ya, ada warna, ada hovernya juga gitu. Kita akan menggunakan Bootstrap untuk bisa membuat seperti ini. Oke, untuk aset-asetnya di sini ada 3 gambar yang akan kita gunakan. Yang pertama logo Supermap, lalu yang kedua icon landing page ini, dan icon kalkulator. Walaupun kita sebenarnya cuma menggunakan plus sama minus ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya untuk gambar saja supaya bisa lebih cantik websitenya. Sekarang yang pertama kita akan buat adalah saya kontrol saya komen dulu ya ini. Jadi sekarang kita kosong. Karena kita akan menggunakan Bootstrap, jadi kita perlu import Bootstrapnya. Sebenarnya ada 2 cara. Ini teman-teman bisa cek di websitenya Bootstrap. Kalau kita balik lagi ke yang awal, di sini ada Get Started. Nah, di bagian Quick Start, ini kita diberitahu bagaimana cara memanggil Bootstrap. Ini menggunakan CDN, jadi teman-teman perlu pastikan bahwa dalam jaringan internet ya, karena jika kita mengakses Bootstrapnya menggunakan CDN, itu berarti kita seolah-olah kita mengaksesnya dalam keadaan online, jadi harus ada sinyal internet. Ini tinggal di copy nanti begitu. Ini sebenarnya sudah ada starter template-nya, ini kita bisa langsung copy dan paste di sini. Nah, tapi saya akan menggunakan yang ada di dokumen ini. Nah, di sini ya, kita sekarang akan refer ke dokumen ini. Yang pertama, lakukan import Bootstrap, jQuery, file CSS dan JS, dan juga font ke dalam head dan body section di file index.html. Ini kita copy dulu. Ini akan hilang semua ya. Langsung aja kita Ctrl A, Ctrl V. Ini untuk head-nya, sekarang untuk body-nya. Harusnya dari sini. Ini untuk head-nya, lalu untuk body-nya. Oke, sekarang kita udah copy dari file ini ya, Skill Up Basic 1, bisa dicek nanti di bagian pengenalan HTML, CSS, JS, dan Bootstrap. Ini tinggal di copy aja head dan body ke dalam codingan teman-teman. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita ada tambahannya adalah ini. Yang pertama, kita memanggil Bootstrap melalui CDN ya. Jadi dalam keadaan online. Ini juga ada JS-nya. Jadi perlu pastikan untuk mengakses Bootstrap secara online itu harus ada 2 script ini. Lalu ini jQuery, lalu ini untuk DOM manipulation. Lalu kita akses index.css-nya. Ini masih sama dengan yang tadi. Index.js-nya juga ada di body. Lalu kita menggunakan font. Jadi ini font yang gratis yang disediakan oleh Google dan kita akses secara online. Nah, caranya sangat mudah. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan font yang lain nanti boleh dicari fontnya di internet, dan nanti biasanya juga akan disediakan codingan CSS, codingan untuk mengakses fontnya supaya bisa di-attach di HTML-nya seperti ini. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai isi body-nya. Jadi sekarang masih kosong. Di sini kita yang pertama akan menggunakan navbar. Nah, ini sebenarnya dia sama seperti yang ada di Bootstrap. Jadi saya akan langsung tunjukkan di Bootstrap-nya saja. Karena Bootstrap ini CSS library ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di sini ya. Jadi dia kan maksud saya framework bukan library. Jadi karena dia framework untuk front end, itu sangat mudah diimplementasikan. Jadi cukup di copy dari websitenya, itu nanti bisa langsung dipakai di codingan kita. Oke, sekarang kita sudah buka website Get Bootstrap-nya ini. Kita ketik navbar misal. Nah, nanti dia akan redirect ke menunya navbar.
Di sini ada banyak pilihan navbar yang bisa kita gunakan. Misalnya seperti ini, yang ada logonya. Oh, ini cara untuk menambahkan logo. Lalu mungkin yang kalau yang di atas tadi, ini kan ada form search ya. Sekarang yang ini dia nggak ada. Misal teman-teman mau yang lebih simpel seperti ini, itu juga boleh. Atau ini ada drop down linknya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan pakai yang paling pertama saja, yang ini. Jadi di sini ada tombol copy, bisa langsung kita copy. Kita copy di dalam body ya. Jadi untuk apapun yang akan kita render ke website itu masuknya ke dalam body. Kita Ctrl V, kita Ctrl S. Sekarang kita buka di website, kita refresh. Nah, sekarang dia udah muncul. Untuk yang tadi hilang karena memang kita hapus ya. Kita akan mulai dari awal lagi versi yang lebih cantik gitu. Nah, ini kita sudah import navbar dari Bootstrap. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mungkin masih baru dan bingung ini maksudnya div itu apa, A itu apa, button itu apa, uli dan lain sebagainya, ini tuh bisa dicari tahu nanti ya lebih detailnya seperti apa. Tapi kurang lebih penjelasan terkait dengan Bootstrap-nya dan cara implementasinya seperti itu. Dan ini masih bisa kita modifikasi, misalnya diganti dengan Supermap. Kita save seperti ini, itu bisa. Jadi kalau mau diganti teksnya, silakan ganti di bagian sebelum penutup biasanya ya. Jadi misalnya di sini, di sini, dan lain sebagainya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, untuk navbar kita cek di sini yang berbeda ada pada ini logonya, ada logo Supermap di sini. Nah, sekarang kita akan ganti. Yang ini kita hapus saja. Untuk menambahkan logo kita akan menggunakan img. Source-nya ada di dalam folder asset. Nah, karena dia di dalam direktori yang berbeda dengan file index.html ini, jadi kita perlu routing dulu. Caranya ./asset/ Supermap. Oh maaf, salah, bukan di yang old tapi di source. .asset/Supermap. Untuk size-nya kita akan cek di sini. Nah, ini stylenya saya sudah buat, dia tinggal di copy saja di sini. Jadi ini saya define height-nya 30 pixel, margin right-nya 20 pixel. Jadi supaya nanti nggak terlalu mepet dengan tulisan yang ada di sebelahnya ya, dengan button yang ada di sebelahnya. Oke, sekarang kita refresh. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke. Nah, ini sebenarnya ada padding sebelah kiri, nanti saya akan tunjukkan caranya. Nah, sebenarnya untuk melakukan styling itu bisa langsung kita tulis di tiap komponennya. Misal di sini pas di img kita langsung define ya stylenya apa gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai CSS itu juga bisa. Nah, karena nanti kita akan ada banyak objek di dalamnya, jadi beberapa style yang cukup panjang akan saya pisah di CSS-nya. Nah, untuk lebih detailnya, sekarang kita akan tambahkan kontennya, konten increment. Ini saya copy dulu ke codingan kita ini. Oh, yang ini. Oh, bukan. Yang skill up. Nah, ini kita copy di ini nav, ini penutupnya nggak sejajar. Oke, udah. Kita copy di sini. Nah, kalau kita lihat, dia pasti masih berantakan. Ya, size-nya belum benar. Ini logonya juga, tulisannya. Nah, untuk buttonnya, ini kita menggunakan button dari Bootstrap. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita search button, nanti dia muncul ada banyak pilihan button. Ini juga ada button group, jadi teman-teman nanti juga bisa refer ke sini.
Ini yang button ada yang beda-beda warna ya seperti ini. Nanti dia juga udah include hovernya, jadi teman-teman nggak perlu setting satu-satu. Terus ini button tag, outline, berdasarkan size-nya, disable state, dan lain sebagainya. Nah, cara menggunakan button itu kita copy satu nih. Misal saya yang di codingan tadi itu menggunakan yang primary. Ini saya select, saya Ctrl C, lalu saya copy di sini. Di sini. Ini sama ya. Dia kan ada type button, class button, button primary. Nah, ini kalau kita save nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini yang primary ini. Jadi untuk menggunakan button dari Bootstrap cukup seperti itu. Tinggal di search, udah ketemu komponen yang kita mau kita cari, kita copy code-nya, lalu kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini saya delete dulu ya yang tadi. Nah, ini saya punya dua button. Saya menggunakan yang primary dan warning. Dari sini, ini primary dan yang warning. Lalu saya ubah teksnya, satunya increment, satunya decrement. Gitu. Nah, selanjutnya ini dia masih berantakan. Dia size-nya belum benar, posisinya, dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan kita atur di CSS. Ini saya udah define CSS-nya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Di CSS kita save dulu dan langsung kita lihat hasilnya. Oke, ini kalau misalnya nggak keluar, silakan cek di disable cache ya. Nanti dia akan render seperti ini. Jadi tadi sudah saya cek yang disable cache-nya supaya tidak ngerender yang hasil cache tapi yang hasil terbaru. Kalau perlu silakan di refresh lagi. Ini sudah sama. Kita bisa klik increment. Kalau di increment nanti dia akan nambah. Kalau di decrement dia akan berkurang. Gitu. Ini di bagian logo saya coba tambahkan margin left juga mungkin. Margin left 24 pixel. Kita refresh. Nah, biar nggak terlalu mepet dengan batas paling kiri gitu. Dan juga di form margin right. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu-satu tentang apa yang sudah kita tulis di codingan kita. Yang pertama tadi ada navbar ya. Ini ada navbar. Jadi navbar ini adalah yang bagian paling atas. Yang ini. Kita tadi sudah copy dari Bootstrap. Lalu di dalamnya kita tambahkan ada gambar menggunakan img. Ini. Dan sisanya default dari Bootstrap-nya. Ini saya tidak utak-atik lagi. Emang default seperti ini. Kalau teman-teman mau ubah silakan. Lalu yang kedua, ini ada div yang kedua. Dia pertama berisi gambar ini, display flex ya, supaya nanti bisa berdampingan seperti ini. Jadi di sini tuh ada dua div utama di dalam div. Setelah navbar itu ada div yang pertama gambar, div yang kedua adalah content increment decrementnya. Jadi kalau kita cek di sini, coba kita pindah di bawah. Ini dia image ya, yang ini. Lalu yang ini adalah content increment decrement. Jadi di div yang pertama isinya navbar, div yang kedua ada gambar dan content increment decrement. Begitu. Nah, selanjutnya di dalam content increment decrement itu yang pertama saya ada judul Supermap Skill Up. Lalu ada
value now, yang di sampingnya ada gambar kalkulator. Ini saya bungkus di satu div. Jadi satu div ini yang pertama dia ada gambar kalkulator, yang kedua ada title increment yaitu value now. Nanti setelah value now akan ada hasil increment-decrementnya gitu. Jadi div pertama judul, div kedua judul incrementnya, judul function, lalu div ketiga dia content incrementnya. Ada dua button, yaitu on click increment dan yang kedua decrement. Jadi ini kalau diklik nanti menjalankan increment, ini kalau diklik akan menjalankan decrement. Nah, untuk stylingnya itu ada di CSS. Sebenarnya untuk styling ini bisa per tiap body atau juga bisa tiap kelas, tiap ID dan lain sebagainya. Ini kalau titik tandanya kelas ya. Nah, ini contohnya. Ini saya coba buka di dua window. Yang pertama misal ini alert button tidak terpakai, ini saya hapus saja. Ada body. Di body ini saya define height-nya 100 VH dan font family-nya Poppins. Jadi nanti akan Poppins semua di sini fontnya. Dan ukuran height-nya adalah 100 VH. VH ini apa? Silakan teman-teman cari sendiri ya di internet. Lalu ada icon increment. Icon increment artinya dia kelas. Di sini icon increment yang ini yang kalkulator. Saya define height-nya 50, width-nya fit content. Lalu ada title main. Title main di sini ada Supermap Scale Up 2.0. Saya define font size-nya dan width-nya boulder, jadi dia lebih tebal. Lalu ada ini saya balik lagi. Lalu ada title increment. Title increment dia yang ini ada value now dan hasil value-nya nanti. Ini saya define color, font size, font weight, marginnya, lalu display-nya flex. Ini justify content center dan align item center supaya ada di tengah-tengah komponennya untuk posisi, karena nanti kalau tidak pasti dia otomatis di pojok kiri atas. Ini kalau disejajarkan dengan kalkulatornya nanti dia otomatis value now sama dengan 1 itu ada di sini. Nah, kalau kita justify dan item nanti dia akan di tengah ya. Gitu. Nanti teman-teman silahkan cari tahu lebih detail tentang web layouting ya. Gitu. Lalu ada buttons. Ini buttons pakai S. Di sini ada class buttons pakai S. Ini display-nya flex, font size-nya smaller. Lalu ada content increment, class content increment yang ini. Saya define margin untuk top. Dan yang terakhir ada icon page. Icon page ini harusnya agak ke atas yang ini. Ini class-nya icon page untuk gambar yang ini ya. Ini dia ukurannya saya pakai rem unitnya, height-nya 30 rem, display-nya flex juga, align item center, justify content center. Saya juga define marginnya di sini menggunakan rem untuk yang di icon page. Jadi untuk stylingnya saya pisah ya. Untuk yang panjang saya pisah, walaupun sebenarnya ada yang pendek juga saya pisah. Karena biasanya kalau dia ada di div parent gitu saya define di CSS. Tapi kalau dia yang cukup singkat-singkat seperti ini misalnya kan cuma ada 2 dan dia saya juga waktu itu gak kepikiran untuk ditulis di sini, jadi saya tulis di sini. Jadi bebas teman-teman, kalau mau ditulis di HTML semua tanpa ada yang di CSS boleh, kalau mau dipisah juga boleh. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa dapat page yang seperti ini. Kalau kita klik increment dia menambahkan value, decrement dia mengurangkan value. Jadi kurang lebih seperti itu introduction HTML, CSS, JS, dan Bootstrap. Semoga ini bisa menjadi acuan teman-teman untuk di projectnya nanti. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial Skill Up yang berikutnya.